Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syed Kausar dengan NIM akhir 023 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis atau tipe konveyor yang ada pada industri. Yang pertama ada elevator konveyor. Elevator konveyor merupakan sistem konveyor yang dirancang khusus untuk memindahkan material secara vertikal. Alat ini digunakan terutama untuk memindahkan material curah seperti biji-bijian, pasir, batu bara, atau bahan baku lainnya yang memerlukan ketinggian tertentu. Secara sederhana, elevator konveyor ini bekerja dengan mengangkat material menggunakan media pengangkut yang bergerak secara terus-menerus atau kontinu. Beberapa jenis mekanisme yang ada pada industri itu yang pertama ada bucket elevator, kemudian ada Z-type conveyor, kemudian ada screw elevator, kemudian ada belt conveyor vertikal. Untuk bucket elevator sendiri menggunakan sebuah ember kecil yang dipasang pada sabuk konveyor atau rantai, yang kemudian akan membawa bahan-bahan atau material yang akan diambil dari bagian bawah konveyor, atau juga biasa disebut dengan inlet, yang kemudian akan dibawa ke bagian atas konveyor, yang biasa disebut dengan outlet. Setelah mencapai puncak, bucket akan membalik dan menuangkan material ke sistem berikutnya. Z-type conveyor bentuknya menyerupai huruf Z yang kemudian digunakan untuk mengangkut material secara kombinasi vertikal dan horizontal. Kemudian ada screw elevator. Screw elevator menggunakan screw conveyor dalam tabung vertikal. Material dipindahkan ke atas melalui rotasi ulir yang mendorong material ke arah vertikal. Kemudian ada belt conveyor vertikal. Belt conveyor vertikal menggunakan sabuk beralur atau berkantong khusus untuk membawa material ke atas. Untuk implementasinya di industri itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada pertanian dan pangan, kemudian ada pertambangan, yang ketiga ada manufaktur. Untuk pertanian dan pangan biasanya digunakan untuk mengangkut biji-bijian ke silo penyimpanan atau mesin pemrosesan. Kemudian untuk di bagian pertambangan ini digunakan untuk mengangkut material tambang seperti batu bara, pasir, batu ke tempat penyortiran. Kemudian ada manufaktur yang digunakan untuk mengangkut komponen-komponen atau produk setengah jadi ke lini produksi berikutnya. Untuk keunggulan dan kelemahannya sendiri, yang pertama ada efisien dalam transportasi vertikal, kemudian menghemat ruang, kemudian kapasitas angkut tinggi dan dapat menangani material basah, kering ataupun berdebu. Kelemahannya, perawatan rutin sangat penting dilakukan untuk menghindari keausan bucket atau sabuk. Kemudian ada resiko tumpahnya material atau barang yang sedang diangkut dari inlet ke outlet. Bucket. Kemudian ada bucket conveyor. Alat ini digunakan untuk memindahkan material bersifat basah, abrasif, atau material yang bersifat link dan mudah untuk dipindahkan secara incline dari bawah menuju ke atas dengan kemiringan di atas 70 derajat dan tidak lebih dari 90 derajat, yang termasuk ke dalam jenis konveyor pada bagian pulling. Bucket conveyor bekerja secara kontinu yang terdiri dari satu belt atau sepasang rantai yang berputar pada dua roda atas dan bawah. Adapun tipe bucket conveyor, yang pertama Minneapolis type, kemudian ada bucket for wet or sticky materials, kemudian ada stem steel bucket for crush rock. Untuk Minneapolis type, untuk ini hampir dipakai di seluruh dunia. Kemudian juga digunakan untuk mengangkut butiran dan material yang kering yang sudah lumat. Untuk bucket for wet or sticky materials digunakan untuk mengangkut material yang cenderung lebih lengket. Kemudian untuk stem steel bucket or crush rock
digunakan untuk mengangkut bongkahan-bongkahan besar dan material yang berat. Untuk pengaplikasiannya, yang pertama ada pada pabrik semen, kemudian ada lingkungan dan pengolahan air, dan yang ketiga ada pembangkit listrik. Untuk di pabrik semen biasanya digunakan untuk mengangkut kapur, gipsum, tanah liat, dan lainnya. Untuk di lingkungan dan pengolahan air, biasanya digunakan untuk mengangkut limbah atau lumpur dan abu. Untuk pembangkit listrik, biasanya digunakan untuk mengangkut batu bara dan desulfurisasi. Kemudian ada modular belt conveyor. Modular belt conveyor merupakan sabuk yang berbentuk modul-modul kecil yang terhubung dengan hengsel atau pin plastik, sehingga membentuk permukaan belt yang fleksibel namun kuat. Berbeda dengan flat belt conveyor yang biasanya menggunakan material karet atau PVC. Modular belt dibuat dari bahan plastik yang lebih tahan lama, tahan air, dan mudah dirawat. Komponen utamanya itu adalah modular belt atau sabuk modular. Kemudian ada frame atau rangka konveyor, drive sprocket atau roda penggerak, idler sprocket and return roller, motor and gearbox, dan support legs and guide rails. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu ada daya tahan tinggi dan tahan lama, kemudian mudah dibersihkan dan higienis, dan fleksibel juga dapat disesuaikan. Kelemahannya sendiri, biaya awal yang cenderung lebih mahal, kemudian berat yang lebih besar dibandingkan konveyor lain, juga konsumsi energi yang lebih banyak. Untuk jenis-jenisnya itu ada straight conveyor, curve conveyor, incline conveyor, dan spiral conveyor. Selanjutnya ada screw conveyor. Ini merupakan conveyor dengan sistem menggunakan baling-baling berbentuk spiral yang berputar di dalam tabung atau alur berbentuk U untuk memindahkan material secara horizontal, miring, ataupun vertikal. Komponen-komponen utamanya yaitu shaft atau poros, kemudian ada helix, kemudian ada trough, bearing, motor, dan gearbox. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama cocok untuk berbagai jenis material. Yang kedua ada bisa diatur kecepatan dan arah pergerakannya. Kemudian yang ketiga desain sederhana dan mudah dirawat. Satu kekurangannya kurang cocok untuk jarak jauh karena gesekannya tinggi. Kemudian ada kapasitas terbatas dibandingkan konveyor lain dan juga konsumsi energi yang relatif lebih tinggi. Untuk jenis-jenisnya yang pertama ada horizontal screw conveyor, kemudian ada vertical screw conveyor, incline screw conveyor, shaftless screw conveyor, flat bottom screw conveyor. Roller conveyor. Roller conveyor merupakan sistem mekanik yang menggunakan rangkaian roll cylinder untuk memindahkan suatu material dari satu tempat ke tempat lain secara efisien. Ini dapat digerakkan menggunakan tenaga motor atau memanfaatkan gaya gravitasi yang melintasi ruang terbuka dari tingkat atas ke bawah. Material atau produk yang dipindahkan harus memiliki permukaan yang rata, seperti kardus atau kemasan lain yang stabil agar dapat meluncur di atas permukaan roller. Ada beberapa jenis roller conveyor. Yang pertama ada gravity roller conveyor. Gravity roller conveyor bentuk dasar dengan rangka dan roll yang berputar. Conveyor ini tidak ditenagai dengan motor penggerak dan hanya mengangkut beban ringan, sehingga bisa menjadi pilihan pemindahan material yang paling hemat biaya. Kemudian yang kedua ada belt driven roller conveyor. Conveyor ini menggunakan tenaga motor untuk menggerakkan sabuk atau belt yang memutar roller. Benda yang diangkut oleh belt ini dapat dihentikan, diputar, dan diturunkan ke samping. Belt jenis ini dapat divariasikan menjadi poros yang tegak lurus pada roller sehingga posisi belt dapat diatur atau bisa juga dipasang roller dengan silinder yang lebih panjang guna untuk memindahkan barang yang lebih lebar dari frame. Yang ketiga, chain driven roller conveyor. Conveyor ini serupa dengan belt driven roller conveyor, tetapi menggunakan rantai sebagai penggeraknya. Kemudian ada line shaft roller conveyor yang digerakkan oleh poros berputar yang terhubung ke sistem penggerak dan belt menggunakan sebuah kumparan yang dipasang masing-masing roll. Line shaft roller
konveyor dapat bergerak dua arah sesuai kebutuhan produksi sehingga sangat cocok untuk proses penyortiran dengan beban yang ringan hingga sedang. Adapun komponen utama roller conveyor yang pertama roller itu sendiri, kemudian ada kaki penyangga, kemudian ada roller conveyor motor dan bearing non presisi. Selanjutnya ada angular ball bearing, kemudian ada pillow block bearing, roda roller conveyor, lengkungan atau curve roller conveyor. Chain conveyor. Chain conveyor merupakan sistem conveyor yang menggunakan rantai sebagai alat transportasi untuk memindahkan material dari satu titik ke titik lain. Sistem ini umum digunakan dalam industri manufaktur, tambangan, dan pergudangan karena mampu mengangkut beban berat dan berbagai jenis material. Komponen utamanya yaitu rantai atau chain, dan yang kedua ada sprocket, ketiga ada frame, dan yang keempat ada motor dan gearbox. Yang kelima ada rail or guide, dan ada idler dan roller. Prinsip kerja chain conveyor ini menggunakan motor yang menggerakkan sprocket, dan kemudian sprocket akan menarik rantai yang dipasang pada konveyor, dan rantai membawa material sepanjang lintasan konveyor. Material ini dipindahkan dari titik awal ke tujuan akhir dalam produksi. Kemudian ada implementasinya sendiri, yaitu yang pertama ada industri otomotif, kedua ada industri makanan dan minuman, dan ada pabrik semen dan pertambangan, yang keempat ada gudang dan logistik. Adapun jenis-jenis dari conveyor chain, yang pertama ada drag chain conveyor. Drag chain conveyor ini digunakan untuk material bubuk atau granular. Kemudian ada slat chain conveyor, menggunakan slat atau flat yang menopang barang besar. Kemudian ada bucket chain conveyor, yang conveyor dilengkapi oleh ember untuk mengangkut material vertikal. Kemudian ada uptown chain conveyor yang digunakan untuk material berat dan kasar. Keunggulan yang pertama yaitu kapasitas angkut tinggi, cocok untuk material berat dan abrasif, ketika bisa digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan, dan yang keempat lebih tahan lama dibandingkan field conveyor. Untuk kelemahannya yang pertama biaya awal lebih mahal, kemudian yang kedua ada perawatan yang lebih kompleks, yang ketiga konsumsi energi yang lebih tinggi dibanding field conveyor. Untuk perawatannya sendiri ada pemeriksaan rutin untuk rantai dan sprocket, kemudian pelumasan secara berkala, dan penggantian rantai yang aus atau rusak. Kemudian pengecekan keseimbangan dan ketegangan rantai juga perlu dilakukan agar dalam tengah-tengah proses produksi tidak akan terjadinya rantai putus. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.